segmen ini tuh khusus buat kita review buku-buku yang udah dibaca sama teman-teman. Juga dari Mbak Ula, nanti juga ada narasumber lain yang dia udah baca buku dan itu menarik sehingga bisa kita sharing ke teman-teman semua. Oke? Kita kan lagi UF nih Mbak. Iya benar. Salah satu cara mempergunakan waktu di UF dengan sebaik-baiknya adalah dengan membaca buku. Mbak Ula kemarin nih baca buku apa sih Mbak? Jadi terakhir kemarin ini aku emang lagi suka baca buku tentang ini sih, detektif gitu. Jadi dulu waktu kuliah aku tuh pernah baca buku karangannya Shoji Shimada, judulnya itu Tokyo Zodiac Murder. Nah, jadi ada dua buku Shoji Shimada yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Yang satu itu Tokyo Zodiac Murder, yang kedua yang ini Murder in the Cookhouse atau Pembunuhan di Rumah Miri. Wow, Keren banget. keren banget sih. Kalau yang buku pertamanya Mbak Ula pernah baca? Pernah waktu kuliah dulu. Iya. Dan itu memang ya tipe-tipenya sama ya? Sama. Karena berlanjut, jangan-jangan dari awal yang pertama. Bukan berlanjut sih, tapi detektif yang menangani kasus si Tokyo Zodiac Murder ini itu sama yang menangani, yang memecahkan si pembunuhan di rumah miring itu. Oke, sekarang berarti tadi kan sekilas ya. Terus kejadian ini itu dibuka tuh berlangsung kapan sih Kak? Ini berlangsung 1980-an. Berarti Jadi ini tuh 80-an. Soalnya buku Shoji Shimada sendiri yang pertama yang Tokyo Zodiac Murder itu dia itu publish di Jepang itu tahun kalau nggak salah 1981. Jadi emang buku ini buku lama. ya. Tapi emang setiap detektif tuh punya ini apa ciri sendiri gitu. Ya misal orang-orang suka baca Sherlock Holmes, Lupin gitu kan, Agatha Christie, semacam itulah si Shoji Shimada ini. Oke. Bilangnya berarti tahun 80-an. Terus habis itu boleh diceritain sedikit nggak sih dia itu kayak gimana alurnya? Tapi dikit aja biar Spoiler nggak nih? Dikit aja. Gimana alur? Misal dia itu awalnya gimana, kemudian klimaksnya gimana, tapi dikit aja dia. Jadi si ini tuh tentang sebuah pembunuhan gitu ya di utara Jepang di Hokkaido gitu ya. Jadi pembunuhan di sebuah mansion apa sih? Tulisannya pokoknya mansion ya. Itulah ya kastil gitu ya yang dibangun oleh seseorang yang namanya itu Hamamoto gitu kan, Kozaburo Hamamoto. Jadi di kastil ini itu terjadi pembunuhan. Nah, nanti intinya si Gashinitara ini datang gitu dan dia bisa menentukan gitu. Jadi dia tuh nanti di pertengahan buku ini tuh kita dikasih tantangan nih sama si Shoji Shimada sama penulisnya nih ya. Ini tantangan untuk pembaca, semua petunjuk sudah tersedia, bisakah kamu memecahkan kasus ini gitu. Jadi si Shoji Shimada ini nggak cuma pengen menyuguhkan cerita, tapi dia juga pengen dia tuh kayak ngasih pembacanya juga hadir di tengah langsung gitu ya. Jadi dari apa adegan di sini bilang babnya adegan sih, dari adegan sebelumnya itu udah kayak diselipin trik apa kayak trik gitu loh, kayak bukti-bukti gitu, dan kita itu disuruh buat menebak siapa sih sebenarnya pembunuhnya gitu. Tapi emang susah sih menebaknya. Cuma kita jadi berpikir ya Mbak ya, pembacanya ini nggak cuma asupannya masuk, tapi kita juga mengeluarkan ide gitu. Ya, apa kira-kira selanjutnya kita nggak salah. Terus saat apa, bagian apa yang dia paling menarik dari Mbak Ula? Paling menarik itu saat si ini sih kasusnya itu benar-benar terpecahkan. Jelas sih ya. Jelas. Tapi bagaimana dia jelasin gitu, maksudnya kayak dari mana sih sebenarnya Gashinitara ini kok tahu gitu, gimana sih cara-cara dia mencari tahunya gitu, kayak kok bisa sih menebak kalau pembunuhnya si A gitu atau si B gitu, itu karena apa gitu. Nah itu tuh dijelasin di akhir sama dia Gashinitara, dan itu tuh keren banget sih. Oke Mbak, kalau buku ini Mbak kita bisa dapat dari mana tuh? Mbak emang ini langka katanya, bisa nggak dapat? Enggak lengkap juga, maksudnya ini tuh bisa ditemuin di toko-toko buku di Indonesia.
Jadi ada beberapa situs online gitu yang bisa kita pakai, misalnya kayak kogamas.com. Ini bukan iklan ya. Boleh nggak ini ngomong? Boleh sih, boleh ya. Gila. Kayak gitu. Jadi mungkin emang harganya berbeda-beda sih tiap buku. Gitu. Nanti teman-teman bisa cari aja. Jadi sebenarnya bukunya tuh gampang carinya. Kalau kisaran harga, boleh mention nggak? Kisarannya aja. Kisaran spesifik. Kisaran harga antara mungkin kalau yang ini ya itu antara 90 sampai 110-an. Oh, Ini soalnya ini kayaknya cetakan baru tuh ya. dan juga keren juga sih sih, maksudnya kita bisa banyak insight lah ya. Terbaru, jadi kita apa ya bisa tetap bermain gitu otaknya selama WFH. Jadi kan kadang-kadang WFH kan selalu kebutuhannya rebahan, banyak rebahan. Kalau ini aku baru nemuin ternyata dia tuh publish pertama itu di Jepang tahun 1988. Gila. Karena kita belum lahir ya. belum lahir. Tapi keren sih punya buku-buku zaman lama ini bagus sih. Oke. Keren banget. Jadi mungkin teman-teman yang suka baca cerita-cerita detektif bisa nih, ini buat rekomendasi kalian. Terima kasih Mbak Ula buat kesempatannya. Terima kasih buat udah sharing-sharing sama kita. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Bingung nih baca buku apa? Nah, kita punya rekomendasinya. Mungkin teman-teman kalau Lanjut lagi. teman-teman kalau pengen di review buku apa gitu mungkin bisa Bisa komen. komen. Siapa tahu kita udah pernah baca nih dan teman-teman lagi enak nih di reviewnya atau lihat reviewnya. Kita bisa konsultasi. Oke, thank you. Sekian dari aku dan Mbak Ula. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.